tahap terakhir dari desain database ialah pengisian atribut. Jadi untuk setiap entity, tadi kita kan sudah mencari primary key-nya, kemudian mencari foreign key-nya bila ada, ya. Nah, di tahap ini kita menambahkan atribut atau kolom dari data-data yang harus disimpan oleh masing-masing entity. Ya. Untuk tahap ini, pengisian atribut itu bisa diturunkan dari flat tabel. Anda ingat materi yang flat tabel dulu? Flat tabel itu kan kita mengidentifikasi kolom-kolom apa saja yang harus disimpan di database, kemudian entity-nya apa saja. Nah, untuk setiap entity, kita masukkan kolom-kolom ke entity yang sesuai. Jadi, contoh ya, di sistem informasi akademik ada tabel mahasiswa. Kolom apa saja? Kolom misalnya NIM, nama, alamat email. Nah, itu kita masukkan ke entity atau tabel yang sesuai. Nah, data tersebut, kolom-kolom apa saja yang harus masuk ke entity mana, itu bisa diturunkan dari materi kita yang dulu yaitu flat tabel dan entity. Selain itu, tambahkan data lain yang perlu disimpan di database. Tentu ke entity yang tepat, ya. Bisa jadi di flat tabel ada data yang tidak kepikiran oleh kita, tapi setelah merancang desain tabelnya, oh iya ya, ternyata untuk kolom mahasiswa harus ada data ini. Nah, itu kita tambahkan, nggak apa-apa. Ini contoh kembali ke tabel mahasiswa ya. Setiap tabel database mahasiswa, setiap tabel sudah ada primary key-nya yang tandanya plus, kemudian ada foreign key-nya ya, yang tandanya crash itu. Ya, contoh di tabel kota, foreign key-nya apa? ID provinsi, merujuk ke tabel provinsi ya, merujuk ke tabel provinsi. Terus, nah, ada lagi tabel mahasiswa. Primary key-nya ID mahasiswa yang bertanda plus ya. Kemudian foreign key-nya mana aja? Foreign key-nya itu yang bertanda crash ya, ada ID kota. ID kota itu merujuk ke tabel kota ya. Nah, ID kota. Ada juga yang ID provinsi, merujuk ke tabel provinsi. Ada juga ID jalur masuk, merujuk ke jalur masuk mahasiswa ya. Kemudian ada juga, oh itu saja. Ya. Nah, kita sudah mengisi primary key dan foreign key untuk semua tabel. Sekarang kita tinggal menambahkan kolom-kolomnya ya. Contoh untuk kota. Kota itu entity atau tabel yang berisi data tentang kota. Apa saja? Tentu yang kita tambahkan yaitu nama kota. Nah, nama kota ini kebetulan sudah muncul di flat tabelnya. Kalau ada yang lain mungkin bisa ditambahkan ya. Kalau ada kolom lain yang kira-kira harus ditambahkan, yang tadinya nggak muncul. Misalnya contoh, semboyan kota, Jember terbina, Anda bisa menambahkan ke tabel kota ini. Terus, provinsi. Nah, kita menambahkan kolom nama provinsi. Untuk mahasiswa, apa saja tadi? Ada NIM, nama, dan alamat. Jalur masuk, entity jalur masuk, nama jalur masuk. Ya, hobi itu mencatat satu jenis hobi ya. Kalau ada hobi yang baru, silakan tambahkan. Misalnya hobinya itu rebahan, nah, kaum rebahan. Nah, kita nambahkan ID-nya misalnya 10, rebahan. Tabel mahasiswa, kalau ada mahasiswa baru yang masuk, nah, kita catat ya. ID-nya berapa, ID mahasiswa sebagai primary key. Terus asal kotanya apa? Asal kota nggak perlu tulis lengkap ya. Nama kota nggak perlu tulis lengkap. Cukup ID kotanya aja. Kalau ingin tahu keterangan tentang kotanya, kita merujuk ke tabel kota. Ya. Cari primary key yang sesuai dengan foreign key-nya. ID provinsi juga sama. Ya, ID provinsi.
ID jalur masuk, NIM, nah, kita masukkan NIM-nya, nama kita masukkan, alamat kita masukkan. Nah, tentang detail hobi mahasiswa, data apa saja yang kita masukkan? Detail hobi mahasiswa ini kan sebenarnya tabel perantara ya. Ini asalnya kan many to many, many to many. Satu mahasiswa bisa punya banyak hobi, asalnya ini tadi. Ya. Satu hobi bisa punya banyak mahasiswa. Nah, kalau dicatat itu bisa menimbulkan multi value atribut. Di sini tidak boleh multi value atribut. Sehingga kalau ada satu mahasiswa punya banyak hobi, misalnya Doni hobinya berenang, terus makan. Kita nggak boleh memasukkan berenang dan makan ke satu baris. Ya. Kita masukkan ke dua baris. Doni berenang, Doni makan. Ya. Contoh, ada mahasiswa namanya Doni, ID-nya 10. ID-nya 10 di sini. Ya. Ada hobi berenang ID-nya 1, kemudian makan ID-nya 2. Mahasiswa dengan ID 10, hobinya berenang dan makan. Nah, kita mencatat 10 berenang, 10 makan, itu dalam dua baris. Di mana kita memasukkan? Kita memasukkan di sini. Ya. Jadi ini detail tentang hobinya. Mahasiswa ID berapa, punya hobi apa, kita masukkan di sini. Ya. Kalau ini khusus untuk nama-nama hobi, ini khusus untuk nama-nama mahasiswa. Nah, mengenai mahasiswa siapa yang punya hobi apa, kita masukkan di detail hobi mahasiswa. Nah, itu harus Anda pahami ya, biar nggak bingung. Ya. Kalau mahasiswa punya 2 hobi, di sini masuk sebagai 2 baris. Punya 5 hobi, nah 5 baris. Nah, kita lihat contoh pengisian datanya.